Pada saat ini Gao Sheng juga mengetahui tentang Lao Feng. "Tuan muda, cepat lihat. Ada seseorang dari kerajaan Gunung Naga Hitam kami yang berhasil mencapai 1001 teratas." Wanita muda itu berteriak. Mendengar itu Gao Sheng langsung menatap layar dengan kaget. "Wow, dan prajurit ini sebenarnya bernama Lao Feng. Namanya mirip dengan temanku. Ini sangat menarik. Aku harus memberitahu Lao Feng." Kemudian dia dengan cepat mengirimkan permintaan panggilan. Setelah beberapa saat dia sangat terkejut. Lao Feng masih belum menjawab. Aneh, dia tidak menjawab teleponku. Gao Sheng merasa sedikit curiga. "Tuan, mungkin orang yang berhasil masuk ke 1001 teratas adalah Tuan muda Lao Feng." Wanita muda dari klan impian tersenyum. Lalu Gao Sheng hanya melambaikan tangannya. "Apa yang kamu tahu? Mereka yang bisa masuk ke 1001 teratas adalah orang-orang jenius di antara mereka. Mengingat bidang bintang Gunung Naga Hitam begitu luas dan besar dengan level bintang yang tak terhitung jumlahnya, nama yang mirip itu sangat umum." Di tempat lain pun mata dingin Nulansan menatap layar yang di atasnya ditampilkan nama Lao Feng. Tahap eliminasi tidak disiarkan dan alam semesta terlalu luas. Dengan jumlah penduduk yang tak terhitung jumlahnya adalah hal biasa untuk melihat orang dengan nama yang mirip. Aku sangat berharap bahwa ini bukan Lao Feng yang aku kenal. Di dalam ruang tamu yang mewah dan luas dari pesawat semesta terdapat beberapa ribu orang. "Selamat, Yang Mulia, ada kabar baik." Kemudian semua orang di kerajaan Gunung Naga Hitam segera bersorak. Dengan menggunakan jubah kekaisaran hitam, kaisar tertawa sangat riang. Tawa itu begitu kental hingga bergema di dalam ruang tamu. Di bagian paling depan ruang tamu ada layar besar. Di atasnya ditampilkan peringkat dan nama prajurit kerajaan Gunung Naga Hitam yang berhasil masuk ke 1001 teratas. "Lao Feng, sangat bagus." Kekaisaran tertawa sangat bangga. "Kerajaan Gunung Naga Hitam kita tidak berada di bawah kali ini. Kontribusi Lao Feng ini tidak akan sia-sia. Dia harus diberi penghargaan." "Benar, dia harus diberi ganjaran. Lao Feng ini telah memberikan kontribusi besar." Sekelompok pejabat sibuk menyanjung kaisar. "Yang Mulia, saat ini masih jauh dari akhir tahap pertama. Kami akan tahu hasil akhirnya saat itu berakhir." Di samping kaisar, seorang lelaki tua botak berkata dengan lembut. Dia adalah salah satu penguasa sektor yang menghadiri pertemuan tersebut. "Baiklah," kaisar sedikit mengangguk. Namun meskipun Lao Feng jatuh ke belakang, dia masih memberikan kontribusi besar. Lao Feng tidak tahu bahwa pada saat dia berhasil mencapai 1001 teratas, dia telah menarik minat banyak orang, terutama warga kerajaan Gunung Naga Hitam yang merasa sangat bangga dan bersemangat. Pada saat ini, triliunan warga di kerajaan Gunung Naga Hitam semuanya bersorak dan menanti kemenangan dari Lao Feng. Dunia pertama di kota yang sangat mewah. Lao Feng duduk bersila di ruang tamu untuk memulihkan diri. Sampai saat ini tahap eliminasi telah berlangsung selama 18 hari. Dan 8 hari ini, terutama di distrik timur, reputasi orang besar itu telah menyebabkan ketakutan di antara para jenius. Di kota tempat Lao Feng tinggal itu adalah nama yang berada di peringkat 10 besar. Saat pertandingan semakin dekat, semakin sulit untuk naik pangkat. Lalu Lao Feng membuka matanya dan menatap layar di pergelangan tangannya. Poin Lao Feng saat ini adalah 3.130.000 dan berhasil di peringkat ke-398. Saatnya berburu. Tatapan Lao Feng bersinar, dia berdiri langsung ke atas. Pada saat yang sama energi rohnya menyebar hampir seperti badai yang deras, memindai seluruh area 800 meter di sekitarnya. 3 mangsa. Lao Feng terbang secepat kilat dari balkon. Di belakangnya ikan emas melompat-lompat dengan penuh semangat. Tampak sangat bahagia dan tanpa beban sebelum mulai menuju mangsanya. Dengan teriakan kaget, 2 prajurit itu segera dibunuh oleh Lao Feng. Satu-satunya pemuda yang berhasil kabur dikejar beberapa kilometer sebelum dibunuh juga. Pada malam hari, Lao Feng membawa pisau pertempuran dan perisai di punggungnya. Dia diam-diam berjalan di jalanan yang dipenuhi dengan darah kering. Selain sisa-sisa mayat di sekitarnya, satu-satunya makhluk hidup adalah Lao Feng. Tiba-tiba telinganya bergerak. Dia bisa mendengar dari kejauhan suara yang sangat kecil, menyebabkan matanya menampakkan kegembiraan.
Berani keluar di malam hari, biasanya ini adalah yang lebih kuat di antara yang kuat. Dengan membunuh prajurit ini efisiensinya jauh lebih tinggi. Setelah itu Lo Feng menoleh untuk melihat. Di gang yang jauh ada pertempuran yang sedang terjadi. Secara akurat mengatakan itu adalah pembantaian. Seorang pembaca roh tidak bisa mengelak tepat waktu. Dipukul kepalanya oleh palu hitam. Kepalanya segera terbelah dan dia kehilangan nyawanya. Melihat penampilan orang ini membuat hati Lo Feng melompat dari kejauhan. Dia iblis dari klan kegelapan sebagai salah satu prajurit terbaik kota. Selama periode pembantaian ini, Lo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih bereputasi di kota ini. Madman adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Sebagian besar pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan. Membantai orang lain biasanya memberikan perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini sepertinya menikmati pembantaian orang lain. Dalam hal kekuatan, dia dianggap sebagai 10 teratas. Ini sangat menarik. Mata Lo Feng merasakan kegembiraan. Dia segera berjalan menuju iblis itu. Seorang pria berjalan dengan sangat tenang. Mata tunggal iblis itu menatap Lo Feng. Orang gila. Suara iblis itu terdengar sangat dingin. Setan. Lo Feng benar-benar mengungkapkan senyuman kegembiraan. Haruskah kita bertarung sekarang? Iblis itu menatapnya. Baiklah, sekarang kita mulai. Lalu Lo Feng mengangguk dan langsung melayang menggunakan Forbid Shuttle-nya. Iblis menginjak tanah dengan keras, menyebabkan beton terbelah dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Lo Feng dalam sekejap. Keempat lengannya memegang palu hitam saat mereka mengiris ke arah Lo Feng dalam sekejap. Tubuh Lo Feng melayang ke belakang. Secara bersamaan cahaya emas ditembakkan dari Forbid Shuttle yang membentuk ikan emas. Pergilah. Tatapan Lo Feng sangat fokus. Kemudian ikan emas dengan senang hati berenang menuju iblis, menyebabkan matanya sedikit terkejut. Orang gila ini mengandalkan senjata roh dan dia benar-benar mencapai tingkat kendali yang sempurna. Jelas, dia telah menyatukan bilah pisau dengan sempurna. Tetapi dia benar-benar menghasilkan kehidupan seperti ikan tanpa niat membunuh sama sekali. Mereka bentrok dan keempat lengan menari, menyebabkan palu saling bersilangan, membentuk pertahanan yang hampir sempurna, dan menghilangkan ikan emas berkali-kali. Orang gila ini hanya mewakili kekuatan sebesar ini. Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Seketika aura hitam tebal mulai berputar di sekitar iblis. Dalam sekejap itu menyebabkan area 100 meter ditelan domain energi hitam. Lo Feng bisa merasakan bahwa energi hitam sangat kental dan berat. Di bawah perlindungan energi itu, keempat lengan iblis yang memegang palu tampaknya ditingkatkan secepat kilat dan mereka meningkat setiap irisan, bahkan lebih cepat dan lebih berat. Tarian palu hitam dan ikan emas terus mengelak dan mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan palu hitam. Lalu palu itu terbang secepat kilat dan seberat gunung. Akhirnya ikan emas itu dipukul dengan palu dan dilemparkan ke belakang. Benang-benang emas di permukaan ikan itu bergetar seolah-olah hendak hancur. Orang gila, apakah hanya itu yang kamu punya? Jangan berpikir bahwa dengan menginjak senjata roh itu aku tidak akan bisa mengejarmu. Sebuah piringan bundar yang aneh muncul di bawah kaki iblis. Seluruh tubuhnya mulai terbang dengan cepat menuju Lo Feng. Kita semua memiliki struktur fisik yang sama. Energi membaca rohku tidak akan lebih lemah darimu. Dengan kekuatan domainnya, iblis terbang melangsung menuju Lo Feng. Dan Lo Feng benar-benar mengungkapkan senyuman. Iblis memang iblis. Tiba-tiba energi emas yang sangat tajam menusuk dan menelan sekitarnya, menyebabkan energi hitam itu mundur. Lalu iblis itu seketika berhenti di udara. Iblis, kamu adalah orang pertama di kota ini yang membuatku melepaskan wilayahku untuk bertarung. Di depannya Lo Feng tersenyum. Iblis itu terdiam. Orang gila di depannya terlalu buas. Dia bahkan belum melepaskan domainnya sampai sekarang. Setelah itu ditelan oleh energi hitam bersama dengan 4 lengan dan 1 mata, si jenius klan kegelapan langsung menuju ke arah Lo Feng. 4 palu di lengannya segera menjadi bayangan hitam dan itu hampir terlihat seperti membelah bumi.
Dengan energi cahaya keemasan menyelimutinya, lalu ikan emas hampir tampak seperti ikan yang kembali ke air, tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ikan emas itu bergegas berkali-kali ke arah iblis, dan tarian palu yang gila ditunjukkan untuk menangkis ikan. Namun kali ini ikan itu jauh lebih gesit dan kekuatannya jauh lebih besar. Tidak hanya menyerang, tetapi bertahan sendirian dari ikan licin ini sangatlah sulit. Iblis itu mengaum, mata tunggalnya menatap lurus ke arah ikan emas. Iblis sekali lagi memblokirnya. Iblis berjuang keras untuk menangkis serangan itu. Dari kejauhan, Lo Feng benar-benar sangat terkejut. Dengan domain dan kekuatan Forbid Shuttle telah mencapai puncaknya, namun aku masih tidak bisa membunuh iblis itu. Jika aku ingin membunuhnya dalam sekejap, aku harus menggunakan persenjataan Hansen. Orang gila ini memang terlalu menakutkan. Aku telah bertemu dengan lebih dari puluhan ribu pembaca roh, namun di antara kontrol senjata roh mereka tidak ada yang bisa begitu menakutkan. Serangan ikan emasnya juga sangat sulit dilacak dan kekuatannya sendiri sulit diukur. Di bawah serangan ikan emas Lo Feng berkali-kali, pertahanan iblis perlahan-lahan melemah. Melanjutkan pertahanan ini akan berarti kekalahan. Kemudian ikan emas itu segera menembus lurus dan melewatinya, menyebabkan iblis ini terkejut. Lalu salah satu palu hitam di lengannya dengan cepat melindungi dirinya sendiri. Seketika ikan emas dengan kejam memotong satu lengannya. Iblis yang kehilangan satu lengannya meraung dengan keras. 3 lengan lainnya mencengkeram palu dan dengan liar menyerbu ke arah Lo Feng. Aku seorang pembaca roh, aku tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat denganmu. Kemudian menggunakan Forbid Shuttle-nya, Lo Feng dengan cepat bangkit dan menghindar. Iblis meraung, tiba-tiba 3 palu hitam menari dengan liar. Ikan emas itu tiba-tiba menyelinap langsung melalui palu hitam yang menembus mata tunggal iblis dan menembus dahinya. Lo Feng perlahan mendarat karena ikan emasnya juga kembali ke Forbid Shuttle-nya. Tubuh besar iblis itu secara perlahan jatuh, lalu palu hitam menabrak tanah yang menyebabkan benturan keras. Lo Feng saat ini masih memikirkannya. Dari apa yang dia pahami dengan informasi, kecepatan dan keganasan Windmill ini sangat menakutkan. Saat dia menyerang, dia bahkan tidak gagal sama sekali. Dia adalah salah satu dari 2 pejuang abadi di kota ini. Sementara Lo Feng tidak menyadari kedatangannya memang membuktikan kekuatan Windmill. Kemudian Lo Feng meninggalkan tempat itu dan menghilang. Di dunia ke-88 saat ini Dewa Petir berdiri di atas pegunungan. Dan pemuda bertampang kekar dan tangannya memegang pisau pendek tersenyum saat dia melihat Dewa Petir di hadapannya. Lalu wajah Dewa Petir menjadi sangat pucat. Pria itu adalah sosok yang menakutkan. Dia dijuluki Shavek. Dia adalah salah satu dari 3 besar kekuatan dunia ke-88. Shavek suka membunuh yang kuat. Hanya jenius dengan kekuatan sejati yang bisa menarik perhatiannya. Di dunia ke-88 ini bahkan tidak ada yang cocok untuknya. Semua jenius akhirnya terbunuh oleh pisau pendeknya. Pisau itu bagi seorang seperti Dewa Petir adalah pisau perang yang sangat besar. Keluarkan kekuatan penuhmu. Di depannya Shavek menatap Dewa Petir. Aku tidak percaya ini. Mata Dewa Petir bersinar. Lalu ular guntur terbang di sekitarnya saat seluruh tubuhnya menjadi kabur. Kemudian dengan cepat dia terbang lurus ke arah Shavek. Di kejauhan Shavek meraung keras saat pisau pertempurannya dengan keras menebas ke depan. Dewa Petir merasa seolah-olah bumi dan langit telah lenyap. Yang tersisa adalah pisau yang sangat cepat itu. Kemudian Dewa Petir dengan cepat menggunakan pisau pertempurannya untuk bertahan. Dia bisa merasakan tangannya mati rasa dan pedangnya terlempar dari kekuatan. Dia terlalu kuat. Dewa Petir melihat ke arah tebasan yang datang padanya, dan pisau itu menebasnya. Saat ini pada hari ke-27 Dewa Petir telah tewas. Dan di dunia ke-72 di dalam gedung, 8,2 miliar orang berdesakan di sana dan terlibat dalam pertempuran. Seluruh gedung pencakar langit tertutup kegelapan. Seorang pria berambut hitam yang memegang tombak sedang berjalan dengan bekas noda darah di mana-mana. Ini sudah hari ke-28. Pemimpin Hong menatap layar di pergelangan tangannya. Poin pemimpin Hong saat ini 910.000 dan di peringkat 1016. Ini adalah 2 atau 3 hari terakhir.
Banyak pejuang akan mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak poin. Beberapa hari terakhir ini aku harus mendapatkan cukup poin untuk mencapai 1001 teratas. Di jalan yang gelap Hong seperti hantu di malam hari. Karena pelatihan yang dia terima sebagai seorang pembunuh di masa mudanya, dia sangat terbiasa dengan situasi hidup atau mati semacam ini. Di pertigaan jalan setapak ekspresi pemuda ini berubah. Ada seseorang di sini. Kemudian menggunakan domainnya pemimpin Hong mendekat. Secepat kilat tombak itu berbalik dan ujungnya menembus angkasa langsung ke arah musuh. Pemuda itu dengan cepat mundur, secara bersamaan mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir serangan itu. Lalu ujung tombak itu menembus kepala pemuda itu. Seolah-olah dia tidak dapat memahami mengapa dia telah memblokir serangan itu namun dia masih mati. Di dalam kamar pesawat, wajah memerah Little Hai tampak sangat terkejut dan berkata, poin paman kedua tiba-tiba turun. Sebelumnya dia masih di 3000 teratas, tapi sekarang dia turun ke 5000 teratas. Di sampingnya Sugeng dengan hati-hati memeriksa layar dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, peringkat Dewa Petir turun dengan cepat. Jangan bilang kalau Dewa Petir terbunuh. Biar aku mencoba. Lalu Susin menghubungi Dewa Petir. Aku baru saja tersingkir, tapi aku telah menerima banyak panggilan dan undangan. Dewa Petir muncul di layar dan tertawa. Ah, paman kedua, kamu kalah. Di depannya Little Hai berteriak dengan keras. Kemudian di layar Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Ya, benar-benar tersesat. Aku bertemu Safek, dia benar-benar sakti. Kecepatannya sakit, aku bahkan tidak bisa lari saat dia menyerang. Hanya satu gerakan dan aku terbunuh. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Mendengar itu semua orang di ruangan itu terkejut. Bagaimanapun ayahmu baik-baik saja. Aku baru saja melihat dia sudah berada di peringkat 128 ke teratas. Kakak laki-laki juga baik-baik saja, tapi dia masih sedikit kurang dari 1001 teratas. Di tempat lain, Lo Feng tiba-tiba muncul dalam pertempuran para jenius ini, membuat orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam bersorak untuknya. Peringkat Lo Feng baru saja naik lagi. Dia berhasil mencapai nomor 128. Terlalu kuat, dan dia baru mulai bergerak dari hari ke-10. Jika dia mulai dari awal, poinnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Dan membuatnya menjadi 100 teratas pasti akan mudah. Kelompok warga kekaisaran ini sangat bersemangat. Gao Sheng dan Nulan San bersama warga lainnya dari kerajaan Gunung Naga Hitam semuanya memperhatikan. Dan Lo Feng kali ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam. Pada hari ke-30 penyisian yang juga merupakan hari terakhir, malam baru saja berlalu dan matahari baru saja terbit. Lo Feng berjalan dan menatap layar di pergelangan tangannya. Saat ini poin Lo Feng adalah 14.000 dan peringkat 102. Pada saat ini Lo Feng melepaskan energi genetiknya dan berteriak dengan keras. Windmill, raungan dengan kekuatan energi genetik bintang level 9 segera menyebar ke seluruh kota dan bahkan menyebar keluar kota ke dalam hutan belantara. Di seluruh kota, semua korban selamat yang mendengar itu sangatlah terkejut. Siapa yang berani menantang Windmill? Di balkon gedung pencakar langit, Windmill duduk di sana dan membuka matanya. Orang gila ini, dia berani sekali menantangku. Pertempuran ini benar-benar membuatku sangat bersemangat. Kemudian Windmill dengan cepat menuju ke tempat dia pertama kali bertemu Madman. Di tempat yang sunyi, Lo Feng berdiri di sana sendirian dan menunggu. Di kejauhan cahaya hitam terbang dengan cepat. Windmill menggunakan senjata roh seperti roda hijau dengan ujung setajam silet. Kemudian dia turun sekitar 100 meter dari Lo Feng. Aku tidak berharap kamu berteriak begitu keras. Pemuda itu memandang Lo Feng. Aunganmu semua orang di kota pasti mendengarmu. Biarkan mereka mendengarnya. Lo Feng berdiri di sana. Seluruh tubuhnya tampak seperti pedang kental yang dipenuhi amarah dan energi. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang gila ini dalam kenyataan untuk menunjukkan aura yang begitu kuat. Windmill itu berpikir. Dia bahkan tidak akan berpikir bahwa Lo Feng telah merasuki binatang bertanduk emas. Di kejauhan mata Lo Feng menatap ke lingkungan yang jauh. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia.
Dalam waktu singkat, banyak pejuang berkumpul dalam jarak 1000 meter di antara keduanya. Pertarungan ini menjadi pertempuran paling elit dan menegangkan di kota ini. Cukup banyak orang yang berkumpul di sana. Tatapan Lo Feng menyapu area yang jauh. Mereka semua datang ke sini karena raunganmu. Sekarang jika seseorang menang dengan bersih, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu kemenangan yang tragis, itu pasti akan menarik semua prajurit kuat di sekitar untuk mengelilingi kita dan menyerang. Karena pemenang di antara kita pasti akan mendapatkan jumlah poin yang tinggi, itu akan membuat yang lain menjadi gila. Di depannya Lo Feng mengangguk. Dari apa yang aku lihat, kita harus membunuh mereka semua dulu. Setelah itu kita bisa berhadapan langsung. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa pria di hadapannya ini memang cukup gila. Baiklah, itu masuk akal. Untuk mencegahnya, pertama-tama kita harus membunuh semua orang. Suaranya bergema keras menyebabkan semua yang bersembunyi di sekitarnya terkejut. Kamu benar-benar baik. Lo Feng meliriknya dan segera melompat ke Forbidden Shuttle dan menuju gedung tempat tinggal terdekat. Lalu pemuda itu tertawa. Aku hanya takut repot. Keduanya menginjak senjata roh mereka dan dengan cepat terbang ke bangunan tempat tinggal di samping mereka. Cepat kabur, si gila dan kincir angin itu, mereka sudah gila. Ayo pergi, mereka akan segera datang. Dengan cepat semuanya berlari ke segala arah. Ikutlah bersamaku. Setelah membunuh banyak orang, Lo Feng berkomunikasi dengan Windmill. Setelah itu dia memimpin jalan ke gang bawah tanah dan pemuda itu mengikuti dari dekat. Mereka berdua berjalan mengikuti terowongan dan kecepatan sangat tinggi. Dan setelah beberapa saat mereka sudah berada di bagian utara kota. Saat ini Lo Feng dan Windmill berdiri di atap terpisah dan saling menatap. Hati Lo Feng mirip dengan lautan darah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Windmill ini jauh lebih kuat dari 3 sebelumnya. Hari ini adalah hari terakhir eliminasi. Pertempuran ini juga harus menjadi yang terakhir. Pemuda itu tersenyum saat memandang Lo Feng. Orang gila, aku sangat penasaran apa peringkatmu saat ini. 102. Lo Feng memandang pemuda itu. Bagaimana denganmu? 42. Dia membalas dan Lo Feng langsung terkejut. Di peringkat saja seseorang bisa merasakan kekuatan lawan. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak poin? Lo Feng mengerutkan alisnya. Di depannya Windmill tersenyum. Ketika seseorang mencapai peringkat nomor 1 di dunia ini, mereka dapat langsung masuk dalam daftar nama 1000 besar negara semesta Ganwu. Dengan tinggal di kota sendiri tidak mungkin menjadi nomor 1. Sebelumnya ada seorang prajurit kuat yang datang ke kota kami, namun dia dibunuh olehku. Dari dia aku memperoleh lebih dari 10 juta poin. Mendengar itu Lo Feng benar-benar sangat terkejut. Dan pemuda itu menatapnya. Orang gila, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sudah pasti kita akan lolos dari eliminasi. Aku harap kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Lo Feng memandangi pemuda itu. Daya saingnya seketika membara. Kalau begitu, ayo kita berhenti mengobrol. Lalu Lo Feng meraung. Cahaya emas yang menyilaukan segera meledak dari tubuhnya. Dan benang emas dalam jumlah besar membentuk aliran energi emas. Lalu seekor ikan emas dengan cepat menuju pemuda berambut hijau di kejauhan. Tubuh pemuda itu dengan cepat melepaskan aliran energi hijau. Bersamaan dengan itu roda senjata roh muncul di hadapannya. Roda itu berputar dengan cepat. Pada saat yang sama energi hijau telah membentuk jalur dengan cepat memblokir ikan emas. Forbidden Shuttle Lo Feng dan cakram hijau pemuda itu berhadapan. Keduanya benar-benar pembaca roh jenius dan telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Cakra bundar itu memblokir setiap serangan ikan emas dari Lo Feng, tetapi tidak dapat sepenuhnya menekan senjata Lo Feng. Windmill, apakah hanya itu yang kamu punya? Lo Feng meraung sangat keras. Ikan emas yang diresapi dengan benang hukum asal emas itu sangat fleksibel, menghindari tepi bila dengan menabrak permukaan roda. Setelah itu dengan kecepatan kilat ditembakkan ke arah pemuda berambut hijau. Roda di bawah kakinya tiba-tiba melesat untuk menangkis ikan emas itu. Secara bersamaan roda itu benar-benar terbelah menjadi 2. Kedua cakram ini bekerja bersama dan berputar-putar dengan liar.
Orang gila, prajurit kota lain adalah yang pertama, dan kamu adalah orang kedua yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Mata pemuda rambut itu bersinar. Dengan benturan yang sangat cepat, dua cakram berputar mengelilingi satu sama lain. Kecepatan mereka terus meningkat dan semakin sulit untuk dibaca. Itu menyebabkan ikan emas Lo Feng menjadi sedikit panik. Terlalu cepat dan terlalu sulit untuk diprediksi. Lo Feng bisa merasakan bahwa kedua cakram itu diresapi dengan beberapa hukum asal, hampir seperti dua planet yang mengorbit satu sama lain. Kedua cakram ini diresapi dengan suatu bentuk energi yang aneh. Kemudian salah satu cakram emas benar-benar menekan ikan emas, sementara yang lain menembak secepat kilat ke arah Lo Feng. Kemudian di kejauhan Lo Feng langsung menggunakan Forbid Shuttle-nya untuk mundur dan secara bersamaan menggunakan perisainya, mengambil dampak dari cakram bertenaga angin ganas yang diresapi dengan kekuatan hukum asal, menyebabkan seluruh tubuh Lo Feng terlempar ke belakang. Mengambil dampak dari cakram bertenaga angin ganas yang diresapi dengan kekuatan hukum asal menyebabkan seluruh tubuh Lo Feng terlempar ke belakang dan langsung menabrak ke bagian atap villa. Seketika ikan emas dengan cepat kembali. Atap yang sudah hancur sekali lagi meledak terbuka. Di dalam sosok manusia yang meledak itu adalah Lo Feng. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang menyesal, dan sebenarnya ada kegembiraan di matanya. Di kejauhan pemuda itu melayang dan dua cakramnya terus berputar di sekitarnya. Dia menyadari ada tongkat panjang emas di punggung Lo Feng. Windmill, apa yang kamu katakan benar. Tanpa lawan itu memang membosankan. Di udara mata Lo Feng bersinar kegilaan. Kamu yang pertama kali memaksaku untuk menggunakan kekuatan terkuatku. Tidak ada pilihan, kamu memang sangat kuat. Tanpa mengeluarkan persenjataan Nansen ini, aku mungkin benar-benar tidak bisa menang. Tubuh pemuda berambut hijau itu terpana. Dia tampak terkejut pada batang emas di punggung Lo Feng. Persenjataan Nansen, kamu bisa menggunakan persenjataan itu. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Lo Feng membawa tongkat panjang emas di punggungnya dan mendarat di atap villa. Di depannya pemuda itu merasa sangat gugup. Bagaimanapun reputasi persenjataan Nansen sangatlah besar. Kemauan yang kuat dan semangat juang dalam dirinya menyebabkan pemuda itu terbakar dengan semangat. Orang gila, ini adalah hari terakhir untuk eliminasi. Untuk bisa bertemu lawan sepertimu, itu benar-benar membuatku bahagia. Pastikan untuk menggunakan kekuatan penuhmu, dan biarkan aku melihat dengan benar seberapa kuat persenjataan Nansen yang legendaris. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lo Feng menyipitkan matanya. Keduanya berhadapan dengan jarak kurang dari 100 meter. Mata Lo Feng bersinar saat dia menunjuk ke pemuda berambut hijau itu. Seketika tongkat panjang emas melepaskan cahaya. 9 bilah emas kecil memancarkan aliran energi keemasan dan mulai saling menyatu. Bola emas yang diselimuti cahaya keemasan berputar di depan Lo Feng. Seluruh pedang itu sangat sulit dilihat dengan jelas. Energi kuat yang dipancarkan dari pedang emas itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba pedang itu langsung menembak ke arah pemuda berambut hijau di kejauhan. Pemuda itu lalu mengaum. Urat di dahinya menegang dan menonjol saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan senjata rohnya. Kemudian pedang emas berbenturan dengan dua cakram. Dengan ledakan, kedua cakram itu terlempar ke villa di bawah. Setelah benturan, pedang emas itu berhenti sejenak sebelum menjadi pelangi emas lagi dan melesat ke arah pemuda berambut hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda itu sangat terkejut dan ketakutan. Pelangi emas sekali lagi berbenturan dan kedua cakram itu terlempar. Setelah itu pelangi emas melesat ke arah tubuh pemuda itu. Dia bahkan tidak bisa menghindarinya lagi. Dia hanya berdiri di sana dan menatap lurus ke arah Lo Feng. Orang gila, aku menggunakan langkah yang salah. Lain kali aku pasti akan menang. Suara itu meraung di telinga Lo Feng saat pelangi emas menembus dahi pemuda itu. Tubuhnya jatuh dari tengah udara dan mendarat di dalam villa. Kamu memang melakukan kesalahan. Lo Feng mendarat di samping tubuh itu dan berkata dengan serius. Kamu sudah melangkah ke gerbang hukum asal.
Awalnya tidak semudah itu untuk membunuhmu, tapi kamu memilih untuk bertarung menggunakan kekerasan dengan kekuatan. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Lo Feng telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Oleh karena itu, serangannya secara alami kuat dengan bentuk menusuk yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Sedangkan Windmill memilih untuk menggunakan kekerasan untuk bertarung dengan Lo Feng. Tidak aneh jika dia mati. Faktor utamanya adalah Windmill terkejut dan takut dengan reputasi persenjataan Nansen. Seiring dengan fakta bahwa mereka berada di jalan buntu sebelumnya, hanya sebelum kematian dia menyadari cara terbaik untuk menghadapi Lo Feng. Pertempuran ini menyebabkan keributan besar yang menarik banyak jenius dari dalam distrik utara kota. Tetapi pada saat mereka benar-benar tiba cukup dekat untuk melihat pertempuran itu sudah berakhir. Kemudian Lo Feng membawa tongkat panjang emas dan terbang menjauh dari villa ke daerah pemukiman yang jauh. Dan dia mendarat di balkon villa. Windmill ini benar-benar memiliki banyak poin. Sebelumnya pangkatnya memang 42. Lo Feng menatap layar di pergelangan tangannya. Angka-angka di atasnya membuat hati orang-orang berdebar kencang. Saat ini peringkat Lo Feng berada di nomor 51. Dengan membunuh Windmill, aku memperoleh lebih dari 18 juta poin. Cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah dengan membunuh seorang pejuang tingkat tinggi dan pergi ke setiap kota untuk berburu. Pada saat ini di dalam ruang tamu mewah yang sangat besar dari pesawat alam semesta, pada saat ini semua pejabat dan bangsawan kerajaan Gunung Naga Hitam berkumpul. 1000 orang di dalam aula meledak dalam kegembiraan. Adapun ketiganya dari Gunung Naga Hitam yang berhasil melewati ronde pertama untuk sementara. Posisi Hong adalah 999, posisi Nabini adalah 860, dan posisi Lo Feng adalah 51. Dari satu tampilan, jelas bahwa Hong dan Nabini dapat dianggap para jenius elit Gunung Naga Hitam. Tetapi untuk Lo Feng, jelas seorang pejuang besar yang mampu membuatnya menjadi peringkat teratas negara semesta Ganwu. Yang mulia, saat ini di seluruh pulau Gunung Naga Hitam triliunan warga sangat bersemangat. Lalu wajah kaisar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tertawa keras. Dalam eliminasi ini, kerajaan kita tidak berbuat apa-apa. Melihat bagaimana keadaannya, kemungkinan besar ada 3 orang yang berhasil. Hong dan Nabini luar biasa. Adapun Lo Feng, dia kebanggaan kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Lo Feng ini telah memberi kita kehormatan yang sangat besar. Kita harus menghadiahinya. Berikan dia hadiah yang besar.